Bismillahirrahmanirrahim. Simpul besar kehidupan manusia. Hal yang paling mendasar yang seharusnya ini pembahasan kita bahas sejak kita ini menginjak usia balik. Tapi walaupun begitu tidak ada istilah terlambat untuk kita mengkaji ini. Apa sih sebetulnya simpul besar yang kita maksud? Kalau dalam bahasa Arabnya itu al-uqdah al-kubra. Tidak lain itu adalah bahwasanya setiap manusia itu pasti memiliki 3 jawaban pertanyaan ini. Yakni dari mana kehidupan dan kita ini berasal, kemudian untuk apa, dan kemana nanti akan kembali. Jadi ini mesti kita temukan jawaban ini. Terlepas jawabannya benar atau salah, ini nanti menjadi pijakan dalam kehidupan ke depan. Orang yang jawabannya salah misalnya menganggap kita ini dari materi semata, sebagaimana jawaban orang-orang ateis misalnya, maka kehidupan dunia ya sekedar mencari apa yang bisa dinikmati secara materi. Kenikmatan-kenikmatan jasadiah, fisik itu menjadi hal yang dominan dalam hidup. Terus kalau terkait dengan untuk apa hidup ini yang sangat penting. Karena banyak kita dapatin juga manusia ketika salah memahami apa tujuan hidupnya, akhirnya terombang-ambing, nggak jelas dia punya tujuan apa. Nanti ketemu masalah sedikit di dalam kehidupan, stres, ya bisa bahkan sampai bunuh diri. Dan ini menjadi penyakit masyarakat modern saat ini. Tidak hanya di negeri-negeri yang kekurangan secara materi, bahkan di negara-negara yang besar sekalipun, negara yang makmur sekalipun, ya kayak Amerika itu angka bunuh dirinya sangat tinggi. Sekitar 46.000 kasus bunuh diri setahun. Karena apa? Gak ngerti hakikat dibikin apa, untuk apa dia itu hidup. Secara teori maupun mungkin secara pemahaman. Karena kalau secara teori bagi kita umat Islam mudah aja menjawab ini, nggak perlu pertemuan Mbak Huda. Kasih pertanyaan ini selesai jawabannya, dari mana? Oh, kita ini diciptakan oleh Allah Ta'ala. Untuk apa? Semua orang bisa jawab, kita untuk beribadah. Kemana akan kembali? Kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua bisa. Tapi bagaimana agar pemikiran ini menancap kuat di benak kita, sehingga itu menjadi pijakan, menjadi landasan bagi kita ini untuk hidup. Ini yang insya Allah kita bahas di dalam kesempatan kali ini. Nah, bagaimana agar jawabannya itu pertama memuaskan akal? Ya, jadi agar nggak sekedar jawab, kalau tadi kan bisa doktrin ya. Doktrin nggak cukup. Jadi akal itu betul-betul puas, nggak ada lagi jawaban selain yang kita dapatkan. Yang kedua, sesuai dengan fitrah, yakni fitrahnya manusia punya naluri beragama. Manusia punya fitrah untuk mentakdiskan sesuatu. Dan yang ketiga, bisa menenteramkan jiwa. 3 kriteria ini yang harusnya kita dapatkan dari jawaban 3 pertanyaan besar itu. Nah, untuk bisa menjawab ini kuncinya ya mikir, berpikir. Allah sendiri menyuruh manusia untuk senantiasa berpikir. Ada sekitar 300-an ayat di dalam Al-Quran itu yang kaitannya memotivasi kita untuk merenungkan apa yang ada di alam semesta ini. Dan ini sudah menjadi ya tabiat manusia sebetulnya untuk mikir, karena manusia Allah berikan yang tidak diberikan pada hewan, yakni akal. Jadi akal ini sangat penting. Jadi berpikir dan wajib mencari dalil ya, nggak sekedar ikut-ikutan.
Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah telah turunkan, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka katakan, tidak, kami ini ngikuti apa yang kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Sekedar ikut-ikutan. Kemudian Allah tanya dengan pertanyaan yang ini sebetulnya mengingkari. Jadi Allah katakan, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apakah mereka itu tetap juga akan mengikuti nenek moyang mereka kalau ya nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu pun. La yaqiluna syai'a, enggak ngerti. Wala yahtadun, dan tidak mendapatkan petunjuk. Jadi ikut-ikutan dalam masalah pikiran, i'tikad ini enggak boleh. Kalau taklid dalam masalah hukum syariat itu masih boleh ya. Ini halal atau haram. Kita nggak usah jelimet-jelimet mikir dalilnya nggak ngerti, kurang paham, bisa bertanya. Tapi kalau bicara tentang simpul besar tadi, itu para ulama mengharamkan kalau sekedar ikut-ikutan. Dalam bahasan akidah begitu. Nah, bagaimana dalilnya supaya bisa memastikan itu? Dalilnya itu tergantung objeknya. Yang kita pikirkan itu apakah terindra atau tidak. Sehingga kalau tidak terindra kita nggak bisa mikirkan. Sepintar apapun, kalau kita gunakan akal nggak bakalan ketemu, nanti ujungnya nanti bisa bertengkar. Nah ini kalau di dalam kitab As-Saksiyah Al-Islamiyah dikatakan ya, dalam masalah Uqdatul Kubra atau akidah juga ini, ya, dalil itu imma ayyakuna aqliyan. Ya, ada kalanya akli, pakai akal. Wa imma ayyakuna naqliyan. Ada kalanya dalil itu nakli, menukil. Walladzi yu'ayyinu kaunad dalili aqliyan au naqliyan, dan yang menentukan apakah dalil itu akli atau nakli, huwa waqi'ul maudhu', itu adalah realitas objek yang kita bahas, ya, tema yang kita bahas. Apakah di situ waqi'an mahsusan, ya, faktanya itu terindra, ya, tudrikuhul hawas, yang bisa dijangkau oleh indra, maka kalau itu terindra dalilnya aklian, secara akli. Nah, tinggal kita lihat sekarang 3 pertanyaan besar tadi, ya, tentang dari mana, tentang adanya pencipta, itu sebetulnya tidak perlu berpikir yang jelimet. Kata orang Jawa, jelimet itu apa? Rumit, ya, tidak perlu rumit. Ada kisah begini, seorang badui ditanya oleh Imam Al-Asma'i, kaifa araftallah, bagaimana engkau mengenal Allah? Maka kata orang badui tadi, ya, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Adanya kotoran onta itu menunjukkan, menjadi dalil akan adanya onta. Warrausu yadullu 'alal hamir. Adanya raus, ini apa nama untuk kotoran keledai, itu menunjukkan adanya keledai. Wa atharul aqdam 'alal masir. Adanya bekas telapak kaki orang yang berjalan itu menunjukkan adanya orang yang berjalan. Fasamaun dzatu abraj, langit yang punya gugusan bintang. Wa ardun dzatu fijaj, bumi yang punya jalan-jalan yang lebar. Wa abhurun dzatu amwaj, laut yang punya gelombang. Ala yadullu dzalika 'alal latifil khabir. Tidakkah semua itu cukup untuk menunjukkan keberadaan Allah yang maha lembut dan maha mengetahui?
Ini orang Badui aja sederhana aja mikirnya, nggak terlalu jelimet. Tahu, yakin. Nah sekarang ada orang yang dia sudah belajar ya, belajar fisika, belajar ini, belajar itu, nggak sanggup dia mikir seperti ini, sehingga kesimpulannya Tuhan nggak ada, hanya dibikin-bikin. Ya, bahkan ada yang dulu itu siapa namanya LA itu mengatakan corona ini bukti Tuhan nggak ada. Kalau ada kenapa itu menyusahin manusia kata dia begitu. Itu sekolah tinggi-tinggi nggak percaya, rugi itu rugi. Nanti kita bahas bagi orang yang sekolah tinggi itu gimana membuktikan Allah itu ada. Kalau yang ini sudah cukup dengan penjelasan orang Badui ini sudah cukup lah iman itu. Asal tinggal ditancapkan dalam benak bahwasanya kita ini memang diciptakan ada pertanggungjawaban sehingga kita perlu hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan kita. Nah, untuk berpikir itu tadi akal itu hanya bisa dipakai untuk membahas objek yang mampu difikirkan manusia. Sehingga tidak satupun di dalam Al-Quran ada ayat yang menyuruh manusia memikirkan objek yang gak mampu dijangkau indera. Afala yang zuruna ilal ibil. Apakah tidak kalian perhatikan kepada onta? Kaifa khuliqat, bagaimana diciptakan. Onta bisa dilihat, bisa diindra. Wa ilas sama, langit. Dan wa ilal jibal, gunung, kemudian wa ilal ard, tanah, kemudian juga di dalam ayat yang lain wa fi anfusikum, diri kalian, kemudian dalam ayat yang lain wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi objek dari yang disuruh manusia berpikir itu adalah objek yang mampu dijangkau indera. Sekarang ini yang jadi masalah kadang umat Islam itu mikir-mikir juga, tapi mikirnya hal-hal yang nggak mampu dijangkau oleh indera. Mikirkan misalnya nama ruh bagaimana, itu kan jadi sumber sumber perdebatan. Memikirkan tentang Allah itu istiwanya, bersemayamnya di atas arsy itu bagaimana, jadi sumber perdebatan. Kalau itu memang tidak mampu diindra, kita nggak ada yang pernah melihat ke sana, maka nggak bisa dibahas dengan menggunakan dalil akli. Nanti pembahasannya bagaimana, itu level berikutnya. Tapi pembahasannya bukan pembahasan pakai logika, pakai akal dan sebagainya. Oleh sebab itu kalau kita bahas yang tadi dari mana manusia kehidupan ini, untuk apa dan kemana, itu masih bisa kita berpikir dari yang terindra. Nah, yang mampu diindra manusia pertama itu adalah manusia itu sendiri. Dia melihat dirinya, merasakan, juga merasakan manusia yang lain. Kemudian alam semesta dan kehidupan. Jadi objek berpikir ini sajalah. Gak usah mikirkan yang lain. Nah, ini sebagai hal yang akan kita jadikan pijakan untuk bicara seterusnya. Nah, dari tiga ini tadi, cari jawaban yang paling benar, yang paling tepat, yang pasti benar tentang manusia. Maka kita saksikan manusia itu secara pasti dia itu bersifat terbatas, mahdud, nggak bisa dia itu semaunya, nggak bisa, ada yang membatasi, baik dari sisi umur, dari sisi volume, dari sisi suara, dari sisi kemampuan, itu terbatas. Kemudian teratur, kemudian terpaksa, dia itu diciptakan sebagai manusia, nggak bisa terbang seperti burung, terpaksa begitu, nggak bisa sendirinya, nggak bisa semau-maunya. Kemudian lemah, serba kurang, dia bergantung kepada yang lain. Ini sifat manusia yang pasti bisa kita
indera. Kemudian alam semesta begitu juga. Alam semesta itu kumpulan dari benda-benda yang bersifat juga terbatas. Terbatas, teratur, terpaksa, lemah, dan juga bergantung kepada yang lain, perlu kepada yang lain. Kehidupan juga sama, itu nampak juga terbatas. Kita saksikan yang hidup mati juga. Penampakannya hanya pada batasan individu-individu. Nggak bisa kita kemudian mereplace ya nama apa nyawa kita ini kita ganti. Wah ini ada anak kecil nih, kita tukeran nyawa. Nggak bisa begitu. Sehingga kita bisa hidup terus. Terbatas. Kemudian teratur juga, ya, terpaksa dalam artian nggak bisa kita itu melampaui apa yang nggak bisa kita jangkau untuk urusan kehidupan ini. Lemah, serba kurang, juga bergantung kepada yang lain. Nah, ketiganya ini secara pasti dia itu nggak bisa mandiri. Secara pasti dia perlu yang lain, baik perlu untuk dia apa namanya dalam kehidupannya kalau manusia ini, maupun perlu yang menciptakan. Sehingga di sini bisa kita simpulkan mustahil manusia, alam dan kehidupan itu bersifat azali. Azali itu tidak ada awalnya, langsung ada begitu tidak. Mustahil begitu. Karena kalau dia itu nggak ada yang mengawali, tentu dia nggak akan bergantung kepada yang lain. Nggak bergantung kepada yang lain. Oh dia ada dengan sendirinya. Sehingga kesimpulan ini kesimpulan yang pasti bersifat tidak azali. Nah kalau tidak azali dia bergantung kepada yang lain dan terbatas, pasti ada yang menciptakan. Pasti ada yang menciptakan. Keteraturan alam itu pasti ada yang menciptakan. Nggak bisa semau dia sendiri. Air misalnya mendidih, karena ada api perlu api. Tapi api dan air itu tidak mendidih dengan sendirinya. Ada derajat panas yang itu pasti ada yang menentukan. Derajat panas itu tidak datang dari api, tidak juga datang dari air. Sampai 100 derajat baru mendidih. Tidak mau semau-mau dia. Wah air misalnya kena api 70 derajat, saya sudah ingin mendidih aja dulu. Jadi dia terpaksa ada aturan itu yang jelas itu bukan dari diri air itu sendiri, bukan dari diri alam manusia maupun kehidupan. Pasti ada yang nyipta itu. Nah, sifat penciptanya seperti apa? Maka kita bisa menggunakan metode ini. Kalau dalam matematik ada reduktio ad absurdum. Metode logika mencari, atau kalau di soal ABCD itu biasanya orang pakai trial and error. Coba-coba. Ya gimana lagi? Cari semua kemungkinan, buktikan satu-satu. Kalau kemungkinan ini error, ini error, ini error, pasti ada kemungkinan yang betul. Kalau semua kemungkinan itu sudah terangkum. Nah, sifat pencipta itu karena penciptanya itu tidak bisa kita indra secara langsung, kita bisa gunakan ini. Namanya pencipta, bisa jadi dia itu diciptakan yang lain. Kemungkinan pertama. Jadi dibikin oleh yang lain. Kemungkinan kedua, dia membikin dirinya sendiri dari nggak ada. Awalnya nggak ada, bikin diri sendiri. Kemungkinan ketiga bersifat azali tadi. Nggak ada kemungkinan yang lain, cuma tiga ini. Ada yang bikin, atau bikin diri sendiri, atau memang nggak ada awalnya. Nah ini baru kita bahas satu-satu. Ada yang menciptakan, ini mustahil. Ya, jawaban pertama ini. Kenapa mustahil? Karena kalau ada yang menciptakan, pasti dia terbatas. Bergantung kepada yang menciptakan. Ada batas awalnya.
Dia nggak bisa semau-maunya karena ada yang ciptakan tadi. Ngapain juga kita kemudian nanti bergantung kepada orang yang diciptakan. Lebih baik kita ambil yang menciptakan siapa yang diciptakan ini. Jadi nggak mungkin kalau sang pencipta Al-Khaliq itu diciptakan yang lain. Lebih baik yang lain yang menciptakan itulah jadi Al-Khaliqnya kalau begitu. Nah, kemungkinan kedua dia menciptakan diri sendiri. Ini juga mustahil. Mustahilnya kenapa kalau begini? Pak Sopwan. Sapuan tadi ya. Mustahilnya kenapa ini? Menciptakan diri sendiri. Kalau seperti ini dia mustahilnya itu dia menjadi pencipta dan yang dicipta pada satu waktu. Nggak mungkin juga. Jadi, nggak ada kok menciptakan diri. Yang menciptakan itu kan yang ada. Dari dia nggak ada nggak bisa dia menciptakan. Jadi ini sudah kontradiksi sejak awal. Nah, karena dua ini keliru, sementara kemungkinannya cuma ada tiga, maka Allah itu ya pencipta itu pastilah bersifat azali, azali, nggak berawal nggak berakhir dan wajibul wujud, keberadaannya itu adalah pasti adanya tanpa ada awal. Kalau di dalam Al-Quran ada dikatakan huwal awwal wal akhir. Maksud al-awwal itu maknanya awal tanpa permulaan, yang kita sebut dengan azali ini. Ini terkait dengan adanya sang pencipta dan sifatnya itu azali dan wajib adanya. Dari sini sudah terbukti, kesimpulannya adalah dari mana asal manusia, alam dan kehidupan itu, jawabannya ya dengan menggunakan akal pun manusia mampu menjawab ada yang menciptakan. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi dengan ya kalau kita bertemu dengan orang-orang ateis yang menolak itu. Nanti bahasan lebih panjang, ada kitab yang membahas itu. Jadi pasti ada penciptanya. Nah, penciptanya itu azali dan wajibul wujud. Apakah pertama ini sudah cukup? Yang penting ada pencipta. Nah, kalau sekedar pertama ini nanti muncul yang itu, orang-orang namanya apa? Agnosistik itu. Dia percaya adanya Tuhan, tapi nggak percaya adanya agama. Jadi kalau urusan agama itu urusan pribadi saya, tapi saya percaya ada Tuhan. Ini dia baru pada level pertama berarti, mikirnya level pertama. Tapi alhamdulillah sudah percaya ada Tuhan. Itu kan ada itu yang sering tampil di TV begitu pikirannya. Mudah-mudahan dapat petunjuk ya dari Allah sehingga beranjak ke level berikutnya.